Oke, selamat sore sahabat pemirsa. Terima kasih udah hadir di podcast Bincang Usaha bersama saya Adino Gusman. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Eric Franz, sahabat lama saya. Ya, beliau ini punya segudang pengalamannya yang nanti kita mau sharing-sharing sama saya dan pemirsa semua. Ya, Pak Eric ini pengalaman banyak di corporate banking, di special asset management, di capital market, ya, sama private equity, ya. Terima kasih ya Pak Eric sudah hadir di podcast Bincang Usaha sebagai guest. Semoga acara ini bermanfaat. Oke. Selamat sore Pak Eric, boleh kita sapa dulu pemirsa Pak Eric. Oke, selamat sore Pak Dino, apa kabar? Baik. Dan juga mungkin pemirsa yang menyaksikan live dimanapun berada. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, itu yang paling penting dan kita bisa mendengarkan sharing ini bersama sampai dengan selesai. Baik. Terima kasih. Pak Eric boleh ceritain pengalamannya Pak Eric nih. Banyak banget pengalamannya tadi saya sudah sebut. Sekarang juga Pak Eric masih menjabat sebagai Presiden Komisaris di Pacific 2000 Sekuritas, juga Presiden Komisaris di Geraha, Dana Bersama atau Avanti. Boleh cerita Pak Eric, pengalamannya Pak Eric, banyak banget pengalamannya. Makasih Pak Eric. Ya, oke, terima kasih Pak Dino. Pertama saya senang sekali ya bisa diundang di podcastnya Pak Dino ya, setelah sekian lama kita ketemu lagi dan saya ingin sedikit sharing aja karena dalam waktu yang sangat terbatas. Jadi pertama begini, jadi kalau dari awal setelah saya selesai kuliah, sebetulnya saya waktu itu ambil jurusannya di engineering, mechanical engineer. Kemudian sempat bekerja setahun 2 tahun di industri yang sama, kemudian baru ambil lagi S2 di manajemen keuangan, di financial management. Nah, sejak itu maka karir pertama saya yang saya cukup seriusin adalah di banking. Oke. Ya, di corporate banking terutama, di salah satu bank swasta yang cukup besar lah. Kemudian sempat 1-2 kali berpindah di bank Jepang juga, kemudian di bank asing, dan sempat kembali lagi ke bank. Cuma mungkin kerjaannya sedikit yang agak berbeda, karena awalnya memang saya ditugaskan di corporate banking, corporate lending, kemudian pasti pada saat itu juga harus belajar risk management, marketing, kemudian setelah krisis 98 banyak mengerjakan restrukturisasi ya. Jadi apapun namanya itu, mungkin ada yang bilang special asset, kemudian remedial dan sebagainya, sehingga semua itu menambah pengalaman dan wawasan yang lebih komplit lah sebagai banker. Nah kemudian di tahun 2005, 2006, 2007, nah ini salah satu triggernya kenapa saat itu saya juga memutuskan untuk keluar dari bank, ingin mencoba sesuatu yang lain ya, tapi masih berkisar di industri keuangan. Karena pada saat itu di pertengahan tahun 2000 ekonomi kita itu sedang booming ya. Yang pada saat itu kalau kita ingat ya, mulai dari CPO, palm oil, batu bara, oil and gas, kemudian disusul dengan boomingnya properti. Nah, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu ingin ekspansi usaha ya. Saya kenal banyak juga selama di perbankan, kenal juga dengan teman-teman di salah satunya minta bantuan saya untuk, oke, kamu kan bekas corporate banker, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan dana, namun juga opsinya tidak harus ke bank. Nah, salah satunya adalah yang saya tekunin adalah corporate finance. Jadi corporate finance itu ya bisa aja kita fundraising ke bank, bisa aja ke non-bank. Ya, salah satunya adalah capital market atau pasar modal. Jadi bisa kita lewat IPO ya, jual equity ke minority atau public shareholders. Bisa juga kita issue bond, obligasi tanpa harus kehilangan saham ya. Namun semuanya perlu proses yang banyak dan ilmu saya kepakai waktu itu Pak Dino. Jadi ya kita bicara corporate, kita bicara credit analysis, kemudian financial manajemennya, proyeksi dan sebagainya. Bedanya memang opsinya lebih banyak kalau kita ingin fundraising di capital market.
ya, termasuk urusan merger, acquisition dan sebagainya, itu yang saya kerjakan di awal-awal. Nah, kemudian setelah itu saya juga berpikir, nah ini kan kita lakukan untuk kepentingan nasabah, ya bagaimana buat kita sendiri. Jadi sambil belajar ya kita juga mulai juga investasi sendiri, terutama kita lihat dari sisi investasinya untuk mulai trading investasi di saham, di obligasi dan segala macam. Kira-kira itu Pak Dino awal-awalnya. Ya. Luar biasa, luar biasa. Pak Erik, ini kita sapa dulu nih pemirsa nih, saya lihat banyak teman-temannya Pak Erik nih. Ya, ada bener nih, bagus nih. Ada Mbak Alicia Gozali, ada Pak Stevi Salindeho. Apa kabar Pak Stevi? Waduh, ya, ini dari corporate banking. Dulu ya. Mbak Ibet. Ini ada nih Mas Purnomo Hari nih. Apa kabar Pak Purnomo? Teman dari Standard Chartered nih, jadi udah hebat sekarang nih. Ya. Oke, ya oke lanjut ya Pak Erik ya. Baik. Nah, baik. Oke, saya mau tanya tadi Pak Erik kan dulu di apa tuh di corporate banking, terus ada special asset, itu kan yang menginspirasi Pak Erik apa tuh? Kok jadi akhirnya pindah ke capital market? Kan Pak Erik karirnya bagus tuh, saya ingat tuh sama-sama kita di bank tuh, tiba-tiba pindah ya, ke itu makanya capital market apa itu? Ya sebetulnya gini Pak Dino, mungkin ya itu kan semua pilihan ya. Jadi kita kalau mau berkarir kan ada dua, kita bisa fokus spesial di satu bidang yang kita tekuni ya. Misalkan seperti Pak Dino lah mungkin ya di kredit, kemudian di marketing, di corporate banking, atau kita coba sesuatu yang lain. Nah saya tadi sudah sampaikan karena triggernya pada saat itu kebetulan ekonomi sudah sedang booming, termasuk di capital market ya, bursa efek kita sedang lagi banyak investor. Dan saya ingin mencoba sesuatu yang lain. Itu satu. Jadi kedua adalah saya pengen belajar juga. Karena memang kalau di bank itu memang produknya hanya loan kan. Terutama corporate SME kemarin sama loan gitu. Sementara kalau di capital market kita bisa loan atau equity. Bank is not touching equity. Equity artinya salah satu bentuk fundraising untuk mendapatkan dana segar ekspansi dengan jual saham ke publik. Ya, kemudian sahamnya dicatatkan di bursa efek atau issue bond, ada public offering, ada proses, ada rating dan sebagainya, ya. Dan kedua, mungkin yang menarik adalah di pasar modal kita dealing dengan investor lokal dan investor global juga. Jadi banyak investor asing. Saya juga belajar dengan mereka. Kira-kira apa sih strategi mereka? Kenapa mereka juga mau invest di Indonesia, gitu ya? Kemudian saat yang sama kebetulan sejak saya lulus kuliah saya udah investasi saham, saya udah punya rekening account saham. Nah, kemudian kita coba trading sendiri, dan hasilnya juga bisa kita nikmatin sendiri, Pak Dino, karena itu hanya bicara risk reward ya. Risk reward, jadi kalau dulu di bank, kita mungkin ada take risk ya, untuk bekerja, berkarir, tapi rewardnya kan terbatas. Sementara kalau kita dari segi investasi, kita juga mikirin bagaimana kita take risk, tapi kita juga bisa menikmatin rewardnya. Dan setelah berjalannya waktu sambil perlahan-lahan kita juga bisa semakin mumpuni lah dalam membuat strategi-strategi investasi. Kira-kira begitu, Pak Dino. Cakep. Iya, sebab kalau saya sendiri, saya nggak pernah masuk ke capital market nih. Saya selama karir saya, selama kerja, sebelum pensiun saya selalu di bank ya, di SME, di komersial, di corporate banking, special asset, tapi belum pernah masuk. Ini kalau itu interaksinya ada nggak tuh? Biasanya tuh sama-sama pelaku di industri keuangan antara orang perbankan dengan orang capital market, di mana ya itunya ya, arsirane ya. Kita jarang kalau saya waktu jalanin itu jarang ketemu dalam ini. Gimana Pak? Ini bisa jelaskan nggak? Iya, bisa. Jadi gini Pak Dino, jadi gini, semakin besar satu perusahaan ya, dari mulai SME, komersial, corporate, itu akses terhadap pendanaan tuh semakin banyak. Jadi kalau mungkin company masih kecil ya, mungkin hanya bisa pinjam ke bank ya. Kemudian setelah komersial corporate, mereka juga bisa mendapatkan dana dari capital market ya. Banknya masih ada, karena ada beberapa hal yang tidak bisa di-serve oleh capital market, misalkan trade finance ya. Ekspor-import itu mau nggak mau harus ke bank. Kemudian forex, FX facility kalau ada impor, ekspor itu juga ada perlu untuk hedging dan sebagainya, itu harus bank. Kemudian operasional juga perlu bank. Tinggal yang membedakan adalah mungkin modal kerja. Modal kerja ya bisa dikasih bank, bisa juga dapat dari capital market. Kredit investasi juga bisa.
Nah, makanya yang sering bersinggungan adalah kalau company yang sudah besar, mereka mau IPO, biasanya kita juga sering bicara dengan bankersnya dulu. Misalkan, ini nasabah sudah sekian lama, kemudian bagaimana credit standingnya, itu tetap kita kadang-kadang tanya juga ke bank untuk cross-checking. Ya, karena yang dilakukan di capital market, model rating, screening, sama scoringnya agak beda dengan yang dilakukan oleh bank. Bank itu biasanya akan lebih kompleks, lebih lebih teliti, kemudian tentunya ada jaminannya, mereka juga review legalnya. Jadi kadang-kadang lebih aman bagi kita untuk membantu klien yang sudah punya bank loan di corporate loan dan lancar, kemudian mereka akan IPO ya, atau menerbitkan obligasi. Saling ada check and review lah gitu. Nah, kemudian mereka juga kan mencatatkan di balance sheet-nya kalau sudah perusahaan publik, pasti ada kelihatan di situ. Kedua, laporan keuangannya harus diaudit, harus ada compliance-nya kan, nggak boleh telat, disclosure-nya harus jelas. Kalau nggak akan dipenalti oleh bursa atau OJK gitu. Jadi bagus juga sebetulnya bagi kreditur di situ kalau nasabahnya IPO semuanya lebih transparan gitu. Nah itu sisi baiknya. Jadi seolah-olah ratingnya itu akan naik gitu kalau company udah listed, udah TBK, dibanding yang masih family owned. Investor atau kreditor ngelihatnya juga mungkin ini lebih tinggi seolah-olah, jadi ratingnya udah lebih bankable atau lebih sizable lah, seperti itu. Ya. Iya. Jadi kalau dulu kita di bank juga kalau ngelihat kalau mamanya perusahaan udah punya rating tuh lebih enak ya, begitu kita informasinya juga lebih komplit ya. Kalau kita masuk belakangan, orang bank yang capital market masuk duluan, kita lebih enak juga ngelihatnya karena banyak informasi yang sudah tersedia ya. Dan biasanya kalau lebih terbuka ya informasinya segala macam kalau udah masuk ke bursa ya. Ya jelas, karena mungkin laporan keuangan juga harus diaudit dan harus dikirim quarter end, kalau nggak bisa dipenalti. Jadi istilahnya kalau pada saat kita ada debitur yang belum IPO ya, itu paling ya wasitnya cuma mungkin bank itu sendiri dan BI atau OJK kalau ada audit ya. Tapi kalau sudah TBK, itu ada juga pengawas tambahan, bursa efek. Satu, kalau ada sesuatu yang nggak jelas, ditanya. Sahamnya bisa disuspend, karena tugas bursa efek adalah melindungi pemegang saham publik. Jadi kita tahu duluan, misalkan ini ada sesuatu yang nggak benar atau apa. Sekarang sudah ada sekitar 10 lebih notasinya. Misalkan ada gugatan, ada pengaduan dari supplier atau dari kreditur lain, itu langsung kelihatan notasinya dan perusahaannya diminta memberikan keterangan ke publik lewat bursa efek. Jadi early warningnya malah lebih bagus. Laporan keuangannya semuanya harus dipublikasikan. Ya seperti itu kurang lebih. Ya. Cakep. Nah, Pak, tapi kalau pemain-pemain yang sudah listing di bursa itu nggak diregulasi sama OJK lagi dong ya? Dia nggak masuk OJK ya? Dia nggak? Ada. Jadi pertama mungkin bursa dulu, karena memang sistem perdagangan bursa kan online ya. Jadi kalau ada sesuatu, bursa efek memiliki aturan tertentu, terutama untuk operasionalnya, persyaratan segala macam. Mengenai OJK-nya mungkin lebih high level ya. Misalkan dari segi compliance-nya, kemudian izin usaha dan segala macam itu mereka akan lihat, tapi setelah dapat laporan dari bursa. Jadi mungkin ada two step seperti itu. Atau pada saat awal IPO, prospektusnya harus direview dulu oleh OJK. Ini bisa atau enggak dapat pernyataan efektif dari kedua regulator itu, ya, dari bursa efek ataupun OJK. Walaupun dia nggak ada pinjaman bank, dia tetap masuk regulasi OJK juga ya? Ya, jelas. Terutama dari segi izinnya, kemudian license dan segala macam. Karena yang listing kan bukan cuma PMDN, PMA juga, ya, PMA boleh gitu kan. Jadi itu banyak persyaratan yang sebenarnya memudahkan. Ada juga perusahaan yang sudah TBK baru minjem ke corporate, ada yang umumnya memang sudah ada interaksi dulu dengan corporate bankingnya, baru dia IPO. Umumnya seperti itu. Jadi dari pihak OJK juga lebih senang, ini ada dua kontrol lah ya, review dan sebagainya. Nah, coba saya tambahan lagi satu, Pak Dino. Ini yang menarik karena sejak mungkin 5-10 tahun terakhir ya, itu memang bukan cuma perusahaan besar yang bisa melantai di bursa, perusahaan kecil juga bisa. Ya, perusahaan kecil artinya asetnya cuma
katakanlah 10-20 miliar bisa. Itu ada papan pengembangannya, development board. Dan ada lagi yang memang khusus untuk teknologi. Jadi perusahaan-perusahaan startup teknologi juga diberikan wadah khusus. Mesti yang kita dengar ya, kayak Bukalapak atau Gojek. Itu kan perusahaan yang masih rugi, tapi mereka bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Ada namanya Acceleration Board untuk perusahaan startup tech. Dan investornya itu juga khusus mereka yang believe dengan vision dari perusahaan teknologi yang mau ngambil risiko untuk membeli sahamnya dan memberikan pendanaan awal. Jadi sekarang ada 3 nih papannya, ada papan utama, papan pengembangan, dan papan acceleration gitu. Jadi semua diwadahi sehingga Bursa Efek kita makin besar itu kapitalisasinya. Ya. Oke, Pak Erik, kalau tadi kan kalau Pak Erik cerita mungkin orang umumnya masuk ke bank dulu ya, masuk ke bank dulu, lebih besar lagi, lebih stable, baru masuk yang ini yang konvensional ya, baru masuk ke bursa gitu kan. Tapi kalau sekarang udah bisa yang perusahaan yang kecil-kecil juga bisa masuk ya, udah jadi masuk ke bursa tadi yang bukan acceleration, tadi apa namanya Pak Erik bilang yang selain IT tadi? Papan pengembangan lah, bukan papan utama, secondary board. Jadi ini Pak Dino itu tujuannya sebetulnya begini. Jadi perusahaan kalau IPO kan tujuannya ada 2 sebetulnya. Yang pertama pasti fundraising, dia perlu dana untuk pengembangan. Kalau mereka cash flow-nya belum bagus, dia jual aja equity-nya 20-30%, nggak perlu bayar biaya dana ya. Kemudian masih controlling family-nya, kemudian harus ngikutin aturan bursa dan segala macam, dia bisa dapat dana. Yang kedua adalah untuk strategik. Biasanya perusahaan-perusahaan family ya, baik yang itu masih kecil atau besar, dia sebetulnya nggak perlu pendanaan. Pertama, dia perlu strategik dulu. Kalau sudah listed di Bursa Efek, itu banyak kemudahannya. Misalkan ada tax benefit tax ya, jual beli saham untuk perusahaan yang sudah TBK itu pajaknya kecil sekali, dan final 0,1. Jadi, sementara kalau enggak, itu perusahaan makin besar, kemudian diakuisisi akan ada capital gain tax, karena biasanya dibeli sahamnya kan. Itu mungkin akan tidak terlalu menguntungkan oleh promotor atau pemilik awal. Jadi mereka listing dulu deh supaya nanti pajaknya final, kemudian tax arrangement-nya lebih bagus dan sebagainya. Pendanaan nomor 2 gitu. Nah, yang menarik lagi kadang-kadang perusahaan sudah besar, sudah untung, malah nggak mau listed, dia akan go private. Itu juga ada. Jadi mereka buyback semua sahamnya menjadi perusahaan tertutup lagi. Itu juga ada. Jadi memang tidak semata-mata go public untuk cari dana, tapi banyak benefitnya lah. Salah satunya adalah ya mungkin dari segi tax itu. Ya. Oke. Nah, Pak Erik, kalau minimum requirement-nya apa? Kalau orang bisa masuk ke bursa itu minimum requirement-nya apa? Tadi kan dari size juga udah boleh yang kecil-kecil, tapi pasti ada untuk governance-nya kan pasti diperhatiin sekali kan? Banyak. Nah, minimum requirement-nya apa? Karena kan kalau saya lihat tadi Pak Erik cerita benefitnya bagus ya kalau dari segi tax, segi apa kan? Nah, kalau minimum requirement-nya apa Pak Erik? Kalau orang bisa itu jadi tergantung size-nya juga Pak Dino. Misalkan size-nya udah besar nih, mau masuk papan utama. Saya nggak terlalu hafal, tapi biasanya minimal 2 tahun terakhir harus profit, ya, harus ada audit independen. Net asset value-nya minimal 100 miliar atau berapa, itu papan utama ya. Kemudian nanti harus menunjuk konsultan dulu, menunjuk sekuritas untuk mengadakan review awal, bikin prospektus, roadshow dan segala macam, sambil minta izin dari OJK dan Bursa Efek. Prosesnya jalan. Penawaran umum ya, gitu. Nah, kemudian perusahaan yang di development board atau perusahaan teknologi lain lagi persyaratannya. Tapi itu sebetulnya sudah sangat dimudahkan dibanding 10-20 tahun yang lalu pada saat perusahaan besar mau IPO. Ya, jadi itu jauh lebih lenient lah menurut saya sekarang. Tinggal nanti di satu sisi lain kan, kita yang harus hati-hati sebagai pemodal atau investor, milih perusahaan mana yang solid, di mana sahamnya itu diharapkan bisa naik. Istilahnya nggak kejeblos, ada perusahaan yang main-main ya, istilahnya goreng-goreng dan sebagainya, kita nggak pernah dengar, siapa tahu udah listed, itu bisa aja. Karena persyaratan seperti bank itu Pak Dino kan, don't rely on numbers, laporan keuangannya bagus. Dicek ada dikasih loan tapi bisa macet gitu kan. Nah, itu mungkin yang perlu kita teliti mulai dari itu pengetahuan kita sebagai banker, lihat track record-nya, lihat owner-nya, ini bisnisnya make sense atau enggak dan sebagainya. Kita bicara sebagai pemodal ya. Nah, itu mungkin yang saya bilang sangat-sangat bermanfaat bagi saya
untuk belajar risk management, banking, compliance, legal di bank, sehingga itu bisa kita agak jeli. Ini kayaknya nggak masuk akal nih, masa perusahaan udah tahu-tahu sesnya begini dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang harus kita hindari sebagai investor yang mau beli sahamnya ya. Gitu. Benar-benar sih. Kalau saya lihat yang konvensional knowledge-nya itu kepake banget ya dari kita di bank ya. Pak Erik, kalau yang dilihat nih perusahaan momen dia tadi Pak Erik bilang bisa dari sisi equity, bisa dari sisi liability itu yang dilihat sama nggak Pak Erik buat perusahaan itu dalam mencari dana? Dana kan bisa dari equity, bisa dari funding dari lending gitu kan? Yang dilihat sama nggak tuh capital market? Bisa sama, bisa enggak juga. Jadi memang tergantung apa tujuannya. Jadi pada saat tadi saya bilang tadi, apakah dia betul-betul mau fundraising atau dia mau strategik aja. Nah, biasanya pun perusahaan kalau IPO itu kan jelas perlu approval dari kreditor existing karena ada perubahan pemegang saham kan, biarpun 30% publik. Jadi banknya harus dikasih tahu, banknya juga harus memberikan izin sebetulnya, harus ada approval gitu. Dan biasanya sebagian dana dipakai untuk melunasin pinjaman sebagian ya. Tinggal nanti interaksinya seperti apa, karena perusahaan yang TBK itu hampir semua jenis usahanya masih memerlukan konvensional bank support, bukan cuma cash-nya ya, seperti saya bilang tadi, trade finance, cash manajemennya, forex, kemudian operasional. Jadi mau nggak mau ya mereka harus punya main banker sendiri, ya cuma jumlahnya bisa 1, 2 atau banyak gitu aja. Itu jadi itu akan terkoneksi anyway. Ya. Wah, bagus banget nih penjelasan Pak Erik. Pak Erik, nah kalau tadi Pak Erik bilang ada private equity, itu maksudnya apa? Private placement atau equity dibandingkan dengan yang umum apa tuh? Apakah harus masuk bursa juga? Mungkin definisinya agak lebar. Coba intinya begini Pak Dino. Jadi kalau satu perusahaan ya ingin memerlukan dana untuk pengembangan usaha atau investasi ya, umumnya kan ke bank. Minta ke bank umumnya. Di Indonesia itu saya baca kayaknya hampir 70% pembiayaan itu masih dari perbankan. Hampir ya. Sisanya non-bank. Nah, non-bank itu kan bisa dari capital market, industri non-bank ya, multi finance bisa, fintech sekarang juga bisa kasih. Nah, kalau di luar negeri itu kebalikannya. Lebih dari 60-70% justru non-bank, bukan konvensional bank. Kenapa? Karena kalau kita ingin dapat pinjaman dari bank, syaratnya banyak banget. Dan dari dulu ya seperti itu, karena ada aturan BI-nya kan. Misalkan harus punya track record, kolateral, kemudian covenant-nya rasio banyak dan segala macam. Jadi kalau bisnisnya bagus, tapi persyaratan yang lain nggak dapat juga nggak bisa dikasih oleh bank. Kedua, kadang-kadang bank itu memberikan tambahan fasilitas dari tahun ke tahun juga nggak bisa terlalu agresif kan. Jadi kalau sales naik, working capital naik, tapi naiknya masa 100% gitu kan. Jaminannya cover nggak gitu. Jadi ini membuat perusahaan-perusahaan besar itu tidak bisa rely ke perbankan. Kalau memang opportunity-nya bagus, misalnya kayak sekarang mining, nikel atau batu bara lagi bagus, itu memang betul itu drivernya adalah commodity price gitu. Jadi mereka kalau ke bank pasti susah karena lama dan mungkin kena banyak batasan. Jadi bisa ke capital market dan sebagainya. Nah, yang tadi saya bilang private equity, ada venture capital itu individu atau kelompok yang investasi tapi umumnya bukan perusahaan-perusahaan TBK dulu, bukan non-listed. Jadi perusahaan startup bisa atau untuk merger and acquisition, untuk akuisisi bisa. Nah, private equity biasanya bisa family fund atau juga perusahaan-perusahaan asing yang ingin mengakuisisi atau membeli saham yang non-listed. Dia bisa masuk majority. Ya, kalau venture capital modal ventura itu biasanya kecil-kecil untuk membiayai startup. Hampir semua bank besar mereka punya modal ventura sekarang. Startup teknologi, fintech itu mereka masuk dan berkumpul ada lebih dari 1 dan nggak majority. Jadi kayak semacam ya udah mereka invest 5 atau 10, kalau 1 atau 2 turnaround mereka bisa dapat keuntungan dari strategic sale atau nanti exitnya bisa IPO kan, kalau bisa besar turnaround mereka bisa exit dengan IPO. Nah, jadi tadi saya ulang ya, jadi ada perbankan, non perbankan yang capital market, ada di luar itu tadi, termasuk private equity, venture capital, family fund dan sebagainya. Jadi itu banyak banget. Selama bisnisnya bagus, investor itu bisa dari mana-mana itu Pak Dino untuk membiayain melihat opportunity itu. Oke, Pak Erik, menarik sekali nih.
kalau umpamanya private equity itu diregulasi sama bursa juga nggak? Enggak ya? Nggak ada. Saya tidak tunduk seperti itu. Tapi kalau misalnya di private equity bisa aja dia beli saham publik juga boleh. Atau biasanya kalau mereka mau masuk lewat MI, manajer investasi ya. Mereka masukin dana ke sana, kemudian baru untuk akuisisi atau beli saham publik dan sebagainya itu bisa. Nah, bedanya kalau di Singapura itu semuanya di bawah MAS, di bawah OJK-nya. Kalau di sini enggak. Yang diregulasi itu ya anggota bursa, termasuk broker, kemudian MI dan underwriter saja. Jadi memang lebih leluasa sih. Kemudian namanya juga private equity, di belakangnya siapa? Dia bisa punya struktur pemegang saham yang layernya banyak sekali. 1, 2, 3 di atasnya, di belakangnya siapa kita nggak tahu gitu. Kecuali memang kalau ke bank kan harus dicek semua ya, KYC-nya sampai ke beneficiary owner-nya mereka harus tahu gitu. Ya. Menarik sekali tuh yang Pak Erik bilang kalau di Indonesia masih majority pembiayaan dari bank ya. Tapi kalau di luar negeri kebalik ya. Dari kebalik. Oke. Cakap Pak Erik. Pak Erik, kalau dari segi investor, dulu saya main saham juga. Itu katanya sekarang anak-anak milenial tuh udah dulu katanya, coba Pak Erik, kita sharingnya Pak Erik nih. Kalau dulu kan banyak kan investor dari luar negeri nih yang invest saham-saham di Indonesia. Kan sekarang belakangan yang investor Indonesia juga udah mulai banyak ya, betul ya Pak Erik ya? Ya betul, dari segi jumlahnya. Tapi gini, mungkin penjelasannya gini Pak Dino. Jadi tadi saya bilang ya, dari segi perusahaan atau bisnis di Indonesia masih lebih banyak banking yang biayain. Kalau di luar negeri, di Amerika atau di Singapura, non-bank itu bisa capital market atau private equity dan sebagainya. Menurut saya di Indonesia lama-lama juga seperti itu. Yang non-banknya bisa lebih besar, tapi ya mungkin masih belum bisa ngalahin banking karena masih infrastrukturnya masih nggak sama ya gitu. Nah, dari segi investor juga sama. Kalau kita di Amerika ya, saya punya banyak teman di Amerika atau Singapura, mereka anak muda asal sudah punya bank account, mereka sudah punya rekening efek saham, udah main saham lah, investasi gitu. Jadi mereka tingkat edukasinya sudah sangat tinggi dan mereka willing to take risk kan. Kenapa? Karena bagi mereka sudah nggak ada pilihan, dia nggak punya revenue, dia harus punya revenue tambahan, nggak bisa ngandelin misalkan dari orang tua atau gaji dan segala macam. Living cost mereka udah nggak cukup dan bursa mereka sudah maju, jadi gampang sekali buka akun, referensinya banyak. Nah, di Indonesia itu sampai sekarang ini yang agak mencengangkan. Yang punya rekening efek itu kurang lebih baru 1% lebih sedikit dari 280 juta. Katakanlah yang eligible ya, yang udah dewasa, misalkan 100 juta itu baru 1%, sekitar ya 1 juta lebih yang punya akun. Artinya sedikit sekali. Investor pasar modal mempunyai rekening saham. Nah, sekarang dengan adanya internet yang informasi teknologi yang lebih bagus, itu sebetulnya mendorong lifestyle-nya itu berubah. Trading kan online, kecepatan untuk buka account juga sangat bagus. Sekarang dengan biometrik sama seperti buka rekening bank bisa 1 hari, kemudian dikasih banyak insentif, edukasi di mana-mana sehingga investor retail saham di Indonesia ini mungkin sekitar 1 juta. Naiknya lumayan banyak. 5 tahun yang lalu masih 400.000 akan naik. Cuma bedanya begini Pak Dino, frekuensinya itu volumenya masih kecil. Pemainnya banyak tapi ya sekali main paling 5 juta, 10 juta. Sementara kalau investor asing itu frekuensinya nggak banyak, tapi sekali masuk mungkin bisa 10 miliar atau 50 miliar, sehingga itu yang membuat pasar modal kita sangat menarik. Nanti akan ada naik turun, kemudian berfluktuasi karena ada in-out dari investor asing terutama. Itu yang membuat kita menjadi senang, jadi ada peluang untuk beli saham dengan harga murah atau menjual dengan harga saham yang cukup tinggi. Itu karena adanya tadi itu, ada investor asing yang in-out di capital market Indonesia. Oke, Pak Erik, 2 pertanyaan nih. Jadi kalau menurut Pak Erik, dari roughly deh, garis besar, dari 100% itu kepemilikan saham di Indonesia tuh oleh investor asing kira-kira berapa persen? Kira-kira aja. Saya nggak tahu. Kira-kira itu separuh-separuh sudah Pak Dino dari segi volume ya. Dari segi kira-kira ya 50, cuma 50% asing itu
counterpartinya misalkan cuma 50 gitu ya. Tapi kalau misalkan 50% yang lokal itu 1 juta tuh bayangkan. Jadi jumlah pemainnya dan volumenya beda sekali antara asing dan lokal, dan pola tradingnya sangat berbeda ya. Karena ingat, jadi kalau investor asing mau beli saham di Bursa Efek, dia kan bawa mata uang asing, misalkan US dollar. Jadi nanti waktu exit dia harus pegang dolar lagi. Jadi mereka sangat berhitung. Kalaupun returnnya bagus di rupiah, dia harus kembalikan lagi ke mata uang asing tempat dia masuk atau repatriate lagi. Jadi ada pertimbangan itulah. Kenapa setiap kali misalkan dolarnya lagi menguat, biasanya pasar modal kita lagi nggak bagus lagi. Yaitu karena mereka biasanya jual rupiah, beli US dollar, kemudian dibawa keluar dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya pengetahuan atau skill tambahan bagi kita untuk melihat dan belajar mengenai global market, termasuk apa yang terjadi di Amerika, di Cina, di Eropa, itu berpengaruh kepada emiten-emiten kita atau saham-saham yang kita miliki. Itu termasuk skill satu lagi yang mungkin di bank kita nggak belajar itu, nggak ada opportunity belajar itu. Betul. Ya. Baik. Nah, kalau dari perspektifnya investor asing, apa yang membedakan bursa saham di Indonesia, Pak Erik? Kenapa mereka pilih Indonesia, invest di Indonesia atau invest di Malaysia atau di Amerika? Apa yang membedakan investasi di Indonesia, investor-investor dari luar negeri, Pak Erik? Oke. Itu banyak sekali, Pak Dino. Satu, pertama, pertumbuhan ekonomi kita kan lumayan bagus ya. Katakanlah sebelum krisis mungkin ya 5% lebih gitu. Kedua, itu banyak emiten-emiten yang bergerak di natural resources, ya, sumber SDA, jadi kayak batu bara, kemudian nikel, kemudian CPO, dan mereka sebetulnya juga paham, dan ini udah investasi real sektor di situ. Tinggal bagaimana mereka juga bisa support. Kedua, dari sisi returnnya, jadi sebelum sekarang ini ya, suku bunga sekarang lagi tinggi, tapi katakanlah 2 tahun yang lalu misalkan, kalau kita taruh uang di bank misalkan di Amerika, itu bunganya paling 1,0, 1,2 gitu ya. Sementara return di pasar modal di saham itu nggak terlalu sulit untuk dapetin 10 atau 20% per annum. Ya, itu dalam rupiah. Kemudian dia harus menjaga mengenai forex-nya juga, dia harus ambil posisi, kemudian dia harus hedge, sehingga nanti return-nya masih jauh lebih bagus daripada dia investasi di Amerika atau di negara lain. Itu dari perhitungan yield-nya. Kemudian yang ketiga, aturannya juga lenient sekali lah, nggak terlalu kompleks. Misalkan, di China atau di India, itu ekonominya juga bagus, tapi mereka nggak terlalu suka invest di sana, banyak aturannya. Misalkan, masuk, bisa nggak kalau ada dividen langsung kita keluarin, bawa keluar gitu. Ada beberapa negara nggak bisa. Nah, tapi di Indonesia masih, misalkan kayak Unilever, saya bilang, Unilever itu setiap tahun nggak ada laba ditahan, tapi investornya kan asing. Jadi mereka setiap kali bagi dividen langsung bawa ke Eropa. Pada saat itu biasanya dolar rupiah agak sedikit berubah. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, seperti ini sebetulnya akan membuat pasar modal kita sangat menarik. Ekonominya tumbuh, aturannya fleksibel, returnnya bagus, dan potensi ke depan sangat bagus. Ya, menurut saya. Makasih Pak Erik, makasih. Ini ilmu banget nih, makasih ya. Pak Erik, kalau dari sisi pengusaha ya, gimana dia pilih strategi yang paling tepat? Kapan dia mau masuk ke capital market? Kapan dia mendingan pinjam di bank, Pak? Iya. Kalau dari pengusaha ya, gimana? Iya. Sebetulnya pertanyaannya itu pengusaha yang kelas apa dulu, Pak Dino? Jadi kalau rata-rata kalau perusahaannya udah besar ya, pengusaha sudah di level komersial corporate, mereka udah lebih paham mengenai peluang atau persyaratan kita mencari dana di pasar modal. Mereka udah punya CFO lah ya, bekas senior banker atau apa. Tapi kalau perusahaan masih SME, kemudian masih kecil-kecil, ya agak lebih sulit kan. Nah, cuma saya mau jelaskan dari poin ini. Jadi, kenapa investasi di pasar modal itu menarik? Karena kita bicara dari segi investor ya, itu bisa dilakukan tidak full time. Kita bisa belajar, kemudian menunggu, kemudian baru merealisasikan profitnya. Sementara kalau kita jadi pengusaha beneran ya, misalkan restoran atau apa yang Pak Dino tahu, itu harus full time kan, full time betul harus dijagain, dan risikonya juga nggak kalah besar, bahkan menurut saya kadang-kadang bisa sangat besar. Uangnya bisa hilang beneran kalau kita nggak dijagain, nggak passionate, kemudian ada
pandemi kayak kemarin kan, pandemi itu pasti akan porak-poranda. Sementara kalau kita investor pasar modal nggak ada masalah karena online kan, malah lebih bagus kita bisa dapat return. Nah, pilihan yang pertama kalau jadi karyawan misalnya itu juga harus full time kan. Nah, investasi di saham ini bisa kita sambil sebagai karyawan kita bisa invest di saham atau obligasi, sebagai pengusaha juga bisa. Jadi itu bisa jadi komplement. Atau full time juga sudah mulai banyak sekarang Pak Dino. Ada teman-teman yang sudah retire atau apa, dia punya uang full time hanya main saham atau investasi saham dan obligasi supaya dapat fixed income. Itu sudah banyak. Dan itu ya memang dengan yang pengetahuan yang bagus sangat worth it lah menurut saya sih, bisa dilakukan. Ya. Oke, makasih Pak Erik. Ini saya baca nih ada komen nih dari Astrodoni. Pak Erik sangat jago dalam melobi dan orkestrasi manajemen. Sukses buat Pak Erik. Kenal nggak sama Astrodoni? Ya, tahu. Nih. Pak Doni. Oh ya, Pak Doni ya. Makasih Pak Doni. Oke. Nah, lanjut ya. Pak Erik, kalau sekarang kan pemerintah sangat mendukung sekali nih. Bagaimana pasar modal mendukung pertumbuhan ekonomi, Pak? Ekonomi Indonesia. Ya. Oke, jadi udah jelas nih kalau pasar modal mendukung itu sangat positif korelasinya. Yang tadi saya bilangkan, kalau usaha itu hanya rely untuk dapat pinjaman bank, maka akan susah kan, akan lama atau paling nggak terrealisasi. Dengan pasar modal ada pilihan pendanaan yang lebih linier, lebih cepat, ya bisa jual saham atau issue bond. Nah, pada saat kita issue bond atau obligasi itu juga bukan seperti bank loan kan, karena itu bukan utang piutang, tapi investing. Ya. Jadi itu beda. Jadi investing itu artinya ya kalau memang ada risiko business risk atau credit risk, investor udah tahu dia bisa rugi, bisa apa. Nggak seperti dengan pinjam-meminjam yang lebih rigid. Nah, yang kedua, dari segi investornya juga. Jadi tadi dari sisi pengusahanya ya, dapat akses pendanaan dari non-bank dan jumlahnya bisa besar atau lebih besar malah. Kedua adalah dari segi investornya kita satu edukasi investasi ke generasi muda akan lebih bagus. Jadi mulai start muda sudah belajar investasi saham. Karena saya bilang Pak Dino gini, kalau kita ingin investasi saham itu syaratnya kan dua. Satu, pengetahuan yang cukup, edukasi dan sebagainya. Kedua adalah dananya kan, dananya juga harus disiapkan. Tapi itu bisa dimulai dengan sedikit atau bertahap ya. Tidak investasi properti itu kan nggak bisa terlalu sedikit dan nggak liquid. Sementara ini sangat bisa dengan jumlah sedikit dan sangat liquid. Selama kita beli saham-saham yang liquid, ya kita jual 2 hari pasti dapat uang dan sebagainya. Nah, jadi sangat kelihatan. Kedua, kalau kita lihat ya di pemberitaan pemerintah atau presiden juga mencanangkan atau melihat indeks harga saham gabungan itu sebagai seolah-olah KPI-nya dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau IHSG-nya naik terus, biasanya kan ekonomi tumbuh karena mereka perlu pendanaan kan. Orang yang perlu pendanaan kan yang bisnisnya ekspansif, bisnis baru gitu. Sebaliknya kalau turun terus malah kita worry, itu jadi indikator juga. Dan sekarang indeks sudah di 7.200, padahal marketnya lagi nggak bagus ya. Tapi dulu itu waktu kita mulai tahun 95-96 indeks cuma 300, sekarang udah 7.200 dan market kapitalisasi pasar di Bursa Efek sudah lebih dari menurut saya 10.000 atau 12.000 triliun lah, udah lebih banyak dari lending yang ada di perbankan ya, outstanding credit gitu. Nah itu juga satu melihatnya bahwa opsinya lebih banyak ke sana menurut saya. Ya. Oke, cakep. Jadi kalau saya lihat pemerintah nih yang penting ekonomi bergerak ya. Kalau dia mamanya pasar modal bergerak ya pasti ada duit, ada dana di pasar. Jadi ekonominya negara akan juga lebih baik gitu ya, karena ada pendanaan ya Pak Erik. Oke. Dan terus saya juga bukan cuma itu, mungkin ada devisa juga yang masuk Pak Dino. Jadi terutama untuk obligasi ya. Obligasi itu kan ada pemerintah juga mengeluarkan obligasi rupiah, ada mata uang asing juga kan. Jadi investornya juga banyak asing. Dulu, sekarang mungkin sudah agak berkurang. Jadi dengan adanya investor asing masuk membeli obligasi yang mata uang asing itu juga ada devisa kan ke kita kan. Jadi itu untuk menstabilkan ekonomi ya, untuk Bank Indonesia juga bisa ngeliatin itulah gitu. Salah satunya. Sama dulu juga
tadi Pak Erik bagus banget cerita mengenai apa ekonomi. Katanya kalau mau lihat satu negara apa dalam quote and quote dalam akan ada gangguan itu dilihat dulu bursa sahamnya tuh. Kalau bursa saham biasa lebih dulu tuh. Kalau dia Iya, jatuh, betul. wah itu kalau bursa saham yang aman-aman aja enggak lah, nggak ada defisit lah. Betul, betul. Ya betul ya Pak Erik ya. Betul ya. Betul, betul. Oke, Betul. oke. Nah Pak Erik, tolong ajarin kita nih Pak Erik nih. Jadi kalau mamanya dari sisi Pak Erik dan ngajarin juga teman-teman investor ya. Kalau dia mau lihat evaluasi peluang investasi, apa yang dilihat nih Pak Erik juga kan di perusahaan sekuritasnya apa mana perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang nggak bagus, apa kriterianya nih untuk mengevaluasi. Ini juga buat sama juga buat investor kan? Gimana Pak Erik? Pak Erik juga bantu Jadi IPO juga mungkin, ya? Perusahaan. Kenapa? Pak Erik juga perusahaan sekuritasnya bantuin bikin IPO juga? Iya. Kita juga ada pialang atau broker. Jadi gini Pak Dino, pasar modal itu produknya ada dua. Satu saham yang tercatat di Bursa Efek, kedua obligasi. Obligasi juga sekarang harus tercatat di Bursa Efek, disimpannya di KSE. Kita berbicara saham dulu lah, yang gampang ya. Jadi kalau kita investasi saham itu menurut saya yang paling kita lihat adalah fundamentalnya dulu. Kalau saya ya, fundamentalnya perusahaannya solid atau enggak, kemudian produknya apa, kita ngerti nggak di market, track recordnya dan segala macam udah kelihatan. Nah, kedua adalah ratingnya bisa kita lihat karena bursa itu udah mengelompokkan dulu dari sekitar 800 perusahaan TBK yang ada di Bursa Efek, itu nggak semuanya kan bagus, nggak semuanya gede, nggak semua liquid. Nah, ada indeks yang dipublikasikan setiap bulan, namanya LQ45, list ya. LQ45 itu kalau di Amerika kayak S&P 500 atau apa. Jadi ada 45 emiten yang sudah di ranking dan di scoring oleh Bursa Efek yang gede, liquid, profitable, nggak masalah, dan itu yang sering dijadikan portfolio untuk reksadana dan segala macam. Nah, isinya apa? Isinya kita tahu tuh nama-namanya udah sangat solid kita dengar. Misalkan kalau bank ya udah BCA, kemudian Mandiri, BNI ada. Kemudian kalau makanan Indofood, ICBP udah kelihatan kan? Unilever, Telkom, jadi itu perusahaan-perusahaan besar yang sudah eksis, sudah profitable, dan mestinya kita bisa pilih satu-satu yang sesuai dengan market leadernya. Oh, bank itu ya 1-2 kita ambil. Nah, kedua yang penting pembentukan portfolio. Jadi kalau kita investasi saham jangan beli saham satu, karena satu ini bisa naik, bisa turun. Kalau kita mau jual juga agak sedikit ya nggak punya lagi. Jadi saya saranin sih kalau investor awal pilihlah saham yang berfundamental bagus, istilahnya blue chip, yang liquid. Kemudian kita bentuk portfolio lah, beli beberapa. Mungkin nggak perlu kebanyakan. Dan yang ketiga ya tinggal kita liatin, kita ikutin beritanya, kemudian banyak market research yang setiap hari dirilis oleh sekuritas di mana kita buka account kan, kita pelajari di situ. Jadi otomatis kita menjadi terbuka wawasannya kan, itu Pak Dino. Nah, kalau untuk yang obligasi ya mungkin akan beda karena obligasi kan biasanya jangka panjang, jumlahnya juga cukup besar. Tapi mungkin kita nggak sadar selama ini kita sudah membeli produk pasar modal obligasi retail seperti ORI ya. ORI itu kan bukan produk bank, tapi produk dari pemerintah yang mengeluarkan surat utang. Dan itu kuponnya tinggi dan pajaknya kan cuma 10%. Ya seperti sekarang nanti minggu depan ada launching ORI 25 itu menarik kan. Nah kalau dananya terbatas kita bisa beli ORI dan sebagainya, itu produk pasar modal tapi untuk yang fixed income. Kalau saham tadi yang dilihat adalah capital gain dan dividen ya, setiap tahun mereka biasanya bagi dividen perusahaan bagus. Nah, jadi yang intinya ada dua analog kita belajar Pak Dino. Satu fundamental analisis, analisa laporan keuangan, kemudian financial ratio-nya, PE dan book value itu ada semua bisa dipelajari dan kita sebagai orang bank udah tahu lah, mungkin 70-80%. Nah, yang belum adalah technical analysis. Technical analysis adalah membantu kira-kira kapan belinya, kapan jualnya, karena itu ada metode statistik yang dikembangkan untuk melihat prediksinya. Jadi ini saham bisa naik, bisa turun, kemudian tekniknya banyak. Nah itu bisa membantu 50 atau 60% sebagai tools untuk ngambil decision. Tapi yang paling penting fundamentalnya harus benar dulu.
yang saya bilang tadi, ibaratnya kalau kita bela diri itu kuda-kudanya harus kuat dulu, tinggal nanti teknikal kan ya kita mau untung berapa, kemudian mana yang kita jual itu lebih yang menurut saya secondary gitu. Ya. Oke, cakep banget Pak Erik. Makasih nih. Pak Erik, jadi kalau buat pemula dia mendingan biar aman sih ambil aja yang LQ45 ya. LQ45 Betul. ya. Dan nggak perlu terus semua juga Pak Dino. LQ45 kan 45 ya banyak juga. Kecuali kita udah full time. Jadi strategi paling gampang ya menurut saya make sense itu kita bisa pilih satu industri yang mungkin kita paham. Misalkan Pak Dino kan banker. Kita udah tahu pasti bank mana yang solid, yang gede, yang harga sahamnya juga naik terus ya. Tinggal kita lihat kapan. Pilih satu, misalkan market leadernya satu. Kemudian industri farmasi kita tahu deh siapa itu. Kemudian industri food, F&B ya, Indofood atau apa. Tinggal kita istilahnya gampang sekali kalau mau mulai. Kita masukin chart seperti kita belanja di Topet tuh. Masukin dulu ke keranjang nama-namanya. Baru kita pilih kapan belinya. Nah ini yang paling penting adalah kapan belinya kan. Nanti kita bisa dibantu oleh analis di sekuritas dan segala macam. Tapi pilihan utamanya ya ada di kita. Menurut saya kita harus jeli dulu gitu. Ya. Oke, cakep Pak Erik. Pak Erik kalau di obligasi nggak ada ya, kayak LQ45 nggak ada di obligasi. Ya, nah, cuma biasanya pakai rating. Pak Dino. Kalau obligasi itu ada rating, istilahnya ini investment grade atau enggak. Yang paling aman adalah membeli obligasi pemerintah aja kan, government ya kita pasti aman lah karena itu rating paling tinggi di Indonesia ya, sovereign bond, termasuk ORI kan dijamin pemerintah. Kedua, kalau mau yang ratingnya bagus kan ada, misalkan ada perusahaan TBK yang jual yang listed, artinya dia jual saham ke publik, tapi dia juga menerbitkan obligasi. Contohnya Astra, obligasi Astra kan aman, atau Adaro atau Salim Group gitu kan ada semua dan itu ada ratingnya. Nah kuponnya biasanya juga jauh lebih tinggi dari deposito. Jadi bisa aja kita mengkombinasikan itu. Jadi saham dan bonds untuk fixed income-nya. Ya. Oke. Kalau saham nggak ada rating ya? Saham nggak ada. Ya sebetulnya rating itu bisa kita lihat dari apa yang dikompos di bursa efek aja. LQ45 menurut saya sudah merupakan rating yang di screen diawasi oleh bursa. Dan nama-namanya udah nama-nama yang solid. Nah, sebetulnya tidak semua LQ45 bagus atau semua yang LQ100 jelek juga enggak. Tergantung risk profile kita. Nah, ini perlu Pak Dino, misalkan Pak Dino all the time di banking, otomatis lebih gampang untuk mencerna emiten-emiten di sektor keuangan. Salah satunya pasti paham nih gitu. Atau saya lebih suka orang tua saya main batu bara ya, ketahuan juga kan batu bara bisnisnya seperti ini modelnya. Jadi pemainnya juga terbatas, yaitu kita bisa pilih itu. Nah, tinggal nanti bobotnya aja. Portfolio ada bobotnya ya. Misalkan yang ini sekian persen, yang ini lebih banyak. Setiap tahun bisa kita review mana pembobotan, maksudnya saham ini belinya lebih banyak lotnya daripada saham yang lain. Tapi saham yang lain itu juga perlu untuk hedge. Kalau kondisi volatile, jenis-jenis saham tertentu bisa sangat defensif. Misalkan saham-saham farmasi ya, Alpi Pharma atau apa itu mau krisis mau enggak, ya orang masih perlu medik ya, farmasi. Kemudian food sector relatif oke gitu, karena orang perlu makan. Tapi kalau saham-saham komoditas itu harganya tergantung market. Ada commodity price risk gitu kan, jadi harus dilihatnya lebih cermat. Setiap bulan atau setiap 3 bulan kita review, tapi returnnya juga lebih tinggi mestinya. Karena sekali lagi berlaku rule of the game adalah high risk, high return biasanya. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Bagus banget nih Pak Eri nih penjelasannya nih. Kita kayak belajar 1 semester sekolah pasar modal. Ya, sebetulnya kunci-kuncinya ada ini Pak Dino, saya lupa kasih tahu ya, kan ada mau belajar di mana sebetulnya di Bursa Efek itu ada SPM, Sekolah Pasar Modal itu yang belajar investment 101 ya, dari dikenalin produknya, kemudian buka account, disubsidi juga ada beberapa sekuritas, udah dibukain account, dikasih uang untuk trading, uangnya nggak boleh kita pakai, nggak ditarik, tapi dibeliin saham gitu. Nah itu banyak mahasiswa yang sudah mulai trading dan mereka very smart. Nah sangat smart, cuma ya memang perlu waktu ya, artinya juga tidak boleh menganggap cari uang di saham gampang, enggak juga. It needs a lot of hard work juga. Hard work-nya itu dalam hal belajar, pembelajaran, kemudian experience-nya itu. Jadi ya harus tahu nggak selalu untung, bisa aja kita rugi.
bisa aja kita untung, tapi jumlah keuntungannya di dalam portfolio akan lebih tinggi rata-rata daripada kita nggak invest atau dibanding dengan yieldnya bank itu. Nah, kurang lebih harus ada proses itulah, nggak bisa instan. Kedua, ya harus continue, mungkin ada yang ikut seminar, habis itu nggak jalan lagi. Nah, itu mungkin yang banyak. Atau wawasannya kurang, ikut-ikutan beli saham nih yang kejadian ya. Wawasannya kurang, ikut-ikutan, nggak ngerti apa, akhirnya rugi, terus kapok. Nah, itu juga banyak yang seperti itu. Artinya fundamental edukasinya yang kurang gitu. Tapi kalau sudah bagus, apalagi dari background bank, mestinya sih udah lebih siap ya menurut saya sih. Ya. Saya pernah dulu ikut SPM tuh. Saya yang teman-teman kuliah saya bantu organisir tuh. Iya. Iya, bagus tuh. Ya, itu tapi yang dan sekarang ada yang online juga, maksudnya ada yang customize, karena kan kalau SPM yang standar ya itu aja materinya, tapi bisa kita customize. Kita bicara sektoral, bicara apa, dan sesuai dengan risk profile tadi. Ada yang sudah bukan pemula lagi gitu. Nah, itu juga kita bisa kasih pelajaran technical analysis atau apa. Jadi belajarnya banyak dah. Very dynamic kalau menurut saya untuk invest sekaligus dapat knowledge juga, dan itu terus continuous kita bisa dapat pengetahuan tambahan. Ya. Pak Erik suka kasih ini juga pengajaran ya di Iya. Ya, betul, di SPM yang reguler ataupun yang nggak reguler. Kadang-kadang diundang dari satu perusahaan yang mungkin kita mau ajarin line manajernya untuk investasi saham. Banyak juga yang belum pernah ya. Mereka punya uang tapi agak belum terlalu melek finansial, terutama di capital market, sehingga nanti investasinya cuma konvensional ya. Maaf kata, mungkin ya kalau ada uang ditaruh di bank atau dibeliin properti. Padahal ada opsi lain yang menurut saya risikonya rendah, relatif rendah dan liquid kan, termasuk saham, kemudian bonds itu dapat fixed income malahan kan. Dan dengan wawasan yang bagus dan common sense, kita bisa dijauhkan dari investasi yang nggak benar, investasi bodong itu. Jadi kita, wah ini nggak make sense, returnnya segini, benchmark rate-nya nggak segini. Jadi itu juga perlu nih supaya kita bisa menghindari banyak orang yang memberikan iming-iming return yang nggak masuk akal, kemudian money game dan segala macam. Itu pentingnya edukasi di keuangan, Pak Dino. Dan kita otomatis orang ini kita tahu lah itu nggak benar, yang ini yang maksen dan segala macam. Itu. Menarik nih kalau orang ikut kelasnya Pak Erik, lebih jadi lebih dewasa ya, nggak main asal-asal invest sana invest ini. Boncos. Iya, cakep Pak Erik. Pak Erik, Pak Erik nih kalau saya lihat kan banyak pengalaman, banyak perjalanan hidup, dan saya lihat selalu berhasil gitu ya. Apa kunci suksesnya Pak Erik nih sebagai profesional, sebagai pengusaha? Apa sih yang Pak Erik ini kira-kira bisa di-share sama saya dan teman-teman pemirsa? Apa kunci suksesnya? Oke, yang pertama saya luruskan ya, itu kelihatannya kan begitu, tapi nggak semuanya saya juga sukses. Banyak gagal juga, tapi kan nggak tahu. Artinya ada proses ke sana, Pak Dino. Jadi saya rasa yang paling penting ya kita harus nggak boleh menyerah ya. Kita coba lagi, gagal ya udah bangkit lagi gitu. Kedua, yang penting gini, kita harus trustworthy gitu. Jadi harus terbuka juga ya. Kita harus jujur. Kalau memang ada masalah ya kita coba solve atau kita tanyakan kepada yang tahu. Jadi jangan sok tahu lah. Kita harus belajar semua orang. Karena gini, di tempat saya bekerja sekarang ya itu kan ada fintech, itu banyak anak muda yang memang pinter, tapi pinternya mungkin di teknologi atau di analisis. Saya telah belajar sama mereka, padahal umurnya separuh saya. Jadi bukan berarti yang senior lebih paham, nggak juga. Mungkin kita lebih dewasa atau lebih bijaksana, iya, karena udah mengalami banyak proses. Tapi yang muda-muda itu ilmunya juga banyak. Itu pertama. Jadi yang ketiga adalah menjaga komunikasi sama networking dengan semua orang. Ya, jadi kita harus punya networking, kita harus jaga kepercayaan lah, trust itu, karena bisnis seperti ini juga dasarnya trust juga kan. Dan yang ketiga ya harus belajar continuous aja, jangan rely ke buku gitu. Kalau biasanya kan itu ada buku bagus, tapi buku itu yang nulis orang asing, kemudian momentumnya nggak sama, pasar modalnya juga beda. Jadi buku pelengkap gitu, yang bagus mungkin belajar kepada praktisi. Kalau misalnya belajar kredit ya ke Pak Dino deh gitu. Jangan belajar yang masih belum pengalaman gitu, atau dosen atau banyak lecturer yang ngajarinya textbook. Nah, itu
Di dalam real ini banyak yang nggak ada di textbook, Pak Dino. Jadi ya kita belajar aja. Terus ada komunitas yang kita bisa gabung-gabung juga. Dan sangat sehat kan? Sangat sehat gitu. Cakep, Pak Erik. Dan yang ketiga mungkin teknologi itu, Pak Dino. Jadi dengan kemajuan teknologi ya, terutama internet ini kan semuanya lebih mudah, lebih cepat. Jadi saya menyarankan juga pada yang belum mulai itu manfaatkan kemajuan teknologi untuk sesuatu yang lebih produktif daripada hanya sekedar di sosial media gitu ya. Ya kalau jualan nggak apa-apa, tapi kalau memang hanya untuk komen-komen atau apa ya banyak buang waktu kan. Nah kalau trading kan semuanya kita pakai online, kita bisa lebih produktif lah gitu. Ya. Cakep Pak Erik. Jadi kalau tadi saya lihat yang Pak Erik sampaikan barusan, emang banyak anak muda tuh pinter banget, dan juga informasinya mereka tuh jauh lebih pintar daripada orang kata kita, Pak Erik. Nah, lebih pintar, informasinya lebih banyak juga kan, pakai AI, pakai Google segala macam kan. Man wisdom aja tadi Pak Erik bilang, wisdomnya kadang-kadang Facebook itu nggak kondisinya lain, waktunya lain, kondisi marketnya lain, jadi nggak bisa diambil plek-plekan ya gitu ya Pak Erik. Iya, betul. Betul. Ya. Luar biasa, Pak. Paling bagus kita menulis buku tentang kita sendiri gitu kan. Tapi kan ya itu hanya pilihan aja, mau atau enggak. Tinggal kita belajar dari praktisi aja. Itu banyak ilmunya yang nggak ada di textbook, dan itu mungkin fundamental bagus juga menurut saya sih. Ya. Luar biasa, Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Saya banyak belajar. Teman-teman pemirsa juga pasti sangat bermanfaat nih sharingnya Pak Erik. Nah, juga buat pemirsa yang mau nonton lagi videonya Pak Erik, sharing-sharingnya bagus banget, bisa lihat di YouTube nanti channel Ardino Gusman, banyak banget yang bermanfaat ya. Oke, Pak Erik, boleh tolong untuk closing statement nih Pak Erik, apa pesan-pesan Pak Erik nih buat saya dan pemirsa Pak Erik? Ya, kalau untuk Pak Dino nggak usah banyak pesannya lah, karena udah senior ya. Tapi menurut saya begini, kita jangan terlalu takut untuk ambil risiko ya, karena biasanya risk itu kan juga relatif gitu. Kalau dibalik risk ada rewardnya juga. Kedua, mungkin jangan takut keluar dari comfort zone juga, atau kondisi yang sudah comfort gitu ya. Biasanya orang kalau udah kerja lama-lama ya comfort zone-nya misalkan di bank tipenya di situ. Padahal pengalaman saya ada another comfort zone juga gitu. Comfort zone-nya sebagai investor, tapi ada prosesnya untuk jumping dari comfort zone yang sekarang ke sana gitu. Nah itulah yang perlu proses, dan kita nggak usah takut untuk memulai lah. Banyak hal yang bisa kita pelajari, kita bisa limitin dan sebagainya. Dan yang terakhir ya untuk anak-anak muda ya itu tadi, kita dengan adanya teknologi lifestyle sudah berubah. Bukan cuma konsumsi shopping, tapi bisa digunakan untuk investasi, menghasilkan uang dengan kegiatan yang lebih produktif. Dan di situ ada sisi edukasinya yang memang kita perlu dynamic. Sekali kita ke sana biasanya kita akan lebih produktif dan lebih positif aja. Menurut saya itu aja Pak Dino. Luar biasa. Ya. Erik, saya baru belajar nih hari ini nih. Ada another conversion from the current comfort zone. Itu saya baru itu original banget nih. Saya baru tahu nih. Saya memang sering ngobrol. Jadi investor itu memiliki comfort zone juga, tapi beda gitu loh. Nah dia setelah dia sukses dia mempunyai comfort zone di situ, ya nggak masalah gitu. Jadi menurut saya itu something new yang kita pelajarin gitu. Ya. Nah, jadi itu memotivasi banyak orang, karena jangan takut, karena don't worry, kita keluar dari comfort zone sekarang karena there will be another comfort zone. Gitu ya Pak Erik ya. Ya. Luar biasa Pak Erik. Terima kasih banyak ya Pak Erik ya. Sharingnya sangat berguna, sangat bermanfaat ya. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Dino. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Salam sehat dan semuanya dapat berkat. Selamat sore. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih.